Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran biologi kelas 10 dengan tema virus dan peranannya, subtema peran virus yang menguntungkan dan merugikan. Mari kita bahas bersama-sama. Peran virus dalam kehidupan manusia. Virus memiliki peran menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Peran menguntungkan virus adalah sebagai material dalam pembuatan vaksin. Namun, sebagian besar virus menyebabkan kerugian dengan berbagai penyakit yang ditimbulkan setelah menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Ada gondongan, herpes, cacar air, hepatitis, influenza, campak, polio, AIDS, demam berdarah, chikungunya, Ebola, flu burung, dan SARS. Gondongan adalah penyakit pembekakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Gondongan ini disebabkan oleh virus yang bernama paramyxovirus. Kemudian ada herpes, adalah penyakit yang menginfeksi sel-sel epitel menyebabkan ruang kemerahan pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Kemudian ada cacar air, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung berisi cairan pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh virus variola. Ada juga hepatitis, yaitu penyakit gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis. Influenza adalah penyakit yang menyerang pada saluran pernafasan, yang menyebabkan batuk, pilek, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Campak adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya demam, bersin, batuk pilek, mata merah, dan menimbulkan bercak coklat pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh virus morbillivirus. Polio adalah penyakit yang menyerang saraf pusat, sehingga dapat mengalami kelumpuhan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama poliovirus. Kemudian ada penyakit AIDS, merupakan penyakit yang menyebabkan hilangnya sistem pertahanan tubuh, sehingga mudah diserang oleh penyakit lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Kemudian ada demam berdarah dan chikungunya yang menyebabkan tubuh mengalami demam tinggi dan menggigil. Demam berdarah disebabkan oleh virus bernama dengue, sedangkan chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya. Kedua penyakit tersebut disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Ebola adalah penyakit yang menyerang sel makrofag pada sistem imun tubuh dan fibrolas. Penyakit ini sangat mematikan karena dapat menyebabkan pendarahan yang hebat. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola. Kemudian ada flu burung. Flu burung adalah penyakit yang menyerang unggas dan manusia, menyebabkan gejala demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, lemas, sesak nafas, dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh virus avian influenza. Dan yang terakhir, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus adalah SARS, penyakit sindrom saluran pernafasan akut yang menyebabkan gejala batuk kering, menggigil, lesu, sakit kepala, dan sesak nafas. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS coronavirus, dan saat ini terdapat jenis SARS coronavirus 2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Selanjutnya ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada rabies, yang kedua ada penyakit mulut dan kuku, dan yang ketiga ada tetelo. Rabies adalah penyakit yang menyebabkan infeksi saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh virus bernama rhabdovirus. Rabies dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan seperti anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing.
Penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini menyebabkan kuku terbelah pada sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan hewan liar. Penyakit ini disebabkan oleh virus bernama aptovirus. Kemudian ada tetelo, penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan menimbulkan gejala diare, batuk-batuk, dan berjalan miring-miring. Ada juga penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus, yaitu ada tungro dan mosaik. Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi dan menimbulkan gejala daun menguning dan mati. Penyakit ini disebabkan oleh virus tungro. Yang kedua ada mosaik, adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, tomat, cabai, pepaya, dan kentang dan menimbulkan gejala bercak-bercak pada daun. Penyakit ini disebabkan oleh virus mosaik. Peran virus bagi manusia ada yang sifat menguntungkan dan merugikan. Sifat menguntungkan virus bagi manusia yang pertama, ditemukannya vaksin dan teknologi pembuatannya. Yang kedua, rekayasa genetika menggunakan vektor virus. Dan yang ketiga, agensia pembunuh bakteri yang resisten antibiotik. Kemudian, sifat merugikan virus bagi manusia. Kebanyakan virus adalah sebagai agensia penyebab penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Contoh virus yang menginfeksi hewan ada flu burung, flu babi. Contoh virus yang menginfeksi tumbuhan ada TMV dan tugro. Contoh virus yang menginfeksi manusia ada HIV, cacar air, campak, rabies, flu burung, hepatitis, dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan kita pada pembelajaran kali ini pada tema virus dan peranannya, subtema peran virus yang menguntungkan dan merugikan pada pembelajaran biologi kelas 10. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.